Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ahyani, NIM 220399. Program studi manajemen kelas RA1 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi sebelumnya dengan dibuat video ini untuk memenuhi UTS atau ulangan tengah semester mata kuliah keorganisasian yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama serta sekelompok individu dengan berbagai macam perilaku. Organisasi bukanlah tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok. Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat hubungan formal. Dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki. Artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan atasan dan apa yang dinamakan bawahan. Sebagai alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu 1. Sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan secara statis. Yang kedua, sebagai proses di mana terjadi interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Dinamika dalam organisasi memunculkan dua hubungan, yaitu hubungan yang pertama, hubungan formal, nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi bagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi. Yang kedua, hubungan informal, nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan dengan bawahan maupun hubungan pribadi antar bawahan. Perilaku organisasi dapat memahami, menjelaskan, memperkirakan, dan mempengaruhi atau mengubah perilaku manusia yang terjadi di organisasi tempat kerja. Pengertian ini mengandung 3 unsur pengertian, yaitu 1. Perilaku organisasi yang mencermati tingkah laku yang kasat mata seperti diskusi dengan teman sekerja. Yang kedua, perilaku organisasi mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok organisasi. Yang ketiga, perilaku kelompok juga menganalisis perilaku kelompok organisasi sendiri. Asas organisasi yang pertama, asas koordinasi. Supaya koordinasi dapat berjalan baik, diperlakukan kekuasaan atau otoritas dalam organisasi, mutual service atau pelayanan bersama, dan doktrin. Yang kedua, asas hierarki. Supaya hierarki berjalan lancar, diperlukan leadership atau kepemimpinan, delegasi kekuasaan, penentuan serta pembatasan tugas. Lanjut ke materi kedua, yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku organisasi sebagai studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan ketahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Sebagai beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan sebuah organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama. Yang sudah berbagi dengan baik, pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, dengan mengetahui perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok akan membantu pemimpin organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau
bagian pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Yang kedua, dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya meningkat. Yang ketiga, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dapat membantu pemimpin dalam menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dapat membantu pemimpin dalam mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugasnya. Model perilaku organisasi yang pertama, model otokratik. Konsep dari model otokratik ini secara keseluruhan bersifat otoriter yang tergantung kepada kekuasaan. Terus ada yang kedua, model pada dasarnya model kustodial ini merupakan jawaban dari kelemahan yang dimiliki oleh model autokratis dalam hal kebebasan bagi para karyawan yang terkekang aspirasi. Yang ketiga, model suportif. Penekanan pada model suportif ini adalah pada kepemimpinan serta cara persuasif bagi pemimpin untuk membantu para karyawannya dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang keempat, ada model kolegial. Model kolegial ini merupakan perluasan dari model suportif. Penekanan pada model ini adalah upaya manajer untuk menimbulkan kemitraan. Lanjut ke materi ketiga, perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Perilaku individu dalam organisasi mengacu pada tindakan, sikap, dan respon yang ditunjukkan oleh setiap karyawan atau anggota organisasi. Beberapa karakteristik penting dari perilaku individu dalam organisasi yaitu kepribadian, persepsi, sikap, pelajaran, motivasi. Konsep perilaku individu dalam kelompok ada yang pertama, konsep persepsi diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, konsep nilai adalah keyakinan dasar akan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Yang ketiga, konsep sikap atau attitude yang diartikan sebagai pernyataan, evaluasi, atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Yang keempat, konsep kepuasan kerja yang diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Perilaku individu dalam organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan kinerja organisasi. Berikut merupakan beberapa pengaruh perilaku individu terhadap organisasi. Produktivitas, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, iklim organisasi, perubahan organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi mengacu pada pola perilaku, interaksi, dan dinamika yang berbentuk di antara anggota kelompok atau tim dalam organisasi. Beberapa karakteristik penting dari perilaku kelompok dalam organisasi yaitu norma kelompok, kohesivitas, kepemimpinan, komunikasi, konflik. Perilaku kelompok dalam organisasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Berikut beberapa contoh bagaimana perilaku kelompok dapat mempengaruhi organisasi: kohesivitas kelompok, kepemimpinan kelompok, dinamika kelompok, norma dan nilai kelompok, pengambilan keputusan kelompok. Lanjut materi keempat, yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Teori motivasi pada zaman dahulu, yang pertama, hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan
aktualisasi diri. Teori X dan Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas Eastergregor dan menggambarkan dua pendekatan terhadap manajemen karyawan. Teori X menganggap bahwa karyawan cenderung malas dan perlu dikendalikan, sedangkan teori Y menganggap bahwa karyawan memiliki potensi mandiri dan bermotivasi intrinsik. Yang ketiga, teori dua faktor. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg dan membedakan antara faktor-faktor yang memotivasi, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dalam lingkungan kerja. Teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori motivasi kontemporer merupakan perkembangan konsep motivasi yang terjadi pada zaman sekarang. Teori ini motivasi kontemporer yang dibahas meliputi teori yang lebih modern dan relevan dengan kondisi saat ini, seperti teori motivasi berbasis kebutuhan, teori motivasi berbasis proses, dan teori motivasi berbasis penghargaan. Yang kedua, penerapan motivasi dalam organisasi menjelaskan bagaimana konsep motivasi dapat diterapkan dalam konteks organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Penerapan motivasi dalam organisasi mencakup strategi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Beberapa contoh penerapan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi kerja. Karyawan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka sehingga dapat menjadi motivasi tambahan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Yang keempat, lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan meningkatkan motivasi kinerja mereka. Motivasi dari konsep menuju aplikasi mengacu pada bagaimana konsep motivasi dapat diterapkan secara praktis dalam situasi nyata seperti dalam konteks aplikasi di dunia kerja atau organisasi. Hal ini menekankan pentingnya mengubah konsep motivasi menjadi tindakan konkret yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja individu. Lanjut ke materi kelima, yaitu nilai sikap dan kepuasan kerja. Nilai atau value penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi untuk memahami sikap dan motivasi. Nilai ada dua macam. Yang pertama, nilai terminal merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya atau merupakan visi. Yang kedua, nilai instrumental merujuk pada perilaku yang lebih diinginkan, biasanya sebuah misi. Sikap dapat didefinisikan sebagai perasaan individu tentang kecenderungan terhadap orang, benda, peristiwa, atau kegiatan. Sikap meliputi perasaan suka, tidak suka, dan ketidakpuasan. Tipe sikap yang pertama, kepuasan kerja, yaitu sikap umum yang seseorang individu terhadap pekerjaannya. Yang kedua, keterlibatan kerja. Ini mengukur sebagai berapa besar seseorang mendukung pekerjaannya, berpartisipasi aktif, dan menganggap hasilnya berharga bagi harga diri mereka. Yang ketiga, komitmen kerja mengukur seberapa besar seorang karyawan mendukung organisasi dan tujuannya dan ingin tetap menjadi anggota. Kepuasan kerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan seseorang. Faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, konten kerja. Kadar pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan. Yang kedua, kondisi kerja yang mendukung. Kondisi kerja memiliki efek sederhana namun abadi pada kepuasan kerja. Yang ketiga, kompensasi. Gaji dan upah berperan menentukan dalam studi kepuasan kerja. Sistem kompensasi tidak ambigu dan sejalan dengan harapan karyawan. Yang keempat, kelompok kerja yang baik menjadikan sumber dukungan kenyamanan. Yang kelima, pengawasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Supervisor berkualitas harus tersedia untuk saran, bimbingan, dan pemecah masalah.
Respon terhadap kepuasan kerja, yang pertama, ketidakpuasan ditampilkan dengan meninggalkan organisasi atau mencari posisi baru, bisa juga dalam bentuk pengunduran diri. Yang kedua, ketidakpuasan kerja kadang juga ditunjukkan dengan cara menyatakan pendapat. Yang ketiga, ketidakpuasan kerja bisa ditunjukkan dengan menunggu kondisi yang pas untuk memperbaiki diri. Yang keempat, kadang kala karyawan membiarkan ketidakpuasan dengan membiarkannya saja sehingga semakin buruk. Lanjut ke materi yang terakhir, materi ke-6, yaitu membangun kerja tim yang efektif. Tim adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki peran masing-masing serta saling berhubungan satu sama lain. Kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong per individu dalam meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Cara efektif dalam membangun tim. Yang pertama, hubungan interaksional atau hubungan antar manusia yang dilandasi kecintaan kepada sesama akan menghasilkan hubungan manusia mutualisme. Yang kedua, kejujuran merupakan tali pengikat organisasi yang paling kuat. Yang ketiga, dalam membangun hubungan yang terpenting adalah sikap saling menghargai. Yang keempat, hubungan yang baik tersebut akan berkembang ke arah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tim tidak akan berkembang maksimal. Yang kelima, mempertimbangkan cara pandang alternatif dan memanfaatkan keahlian serta kemampuan orang lain. Ada 3 kriteria utama dalam menentukan keefektifan sebuah kerja tim, yaitu 1. Penilaian hasil kerja tim yang dihasilkan secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, kepuasan yang didapatkan oleh masing-masing anggota tim dalam kerja tim sehingga ingin bekerja lagi dalam tim yang sama. Yang ketiga, belajar, yaitu anggota tim dapat pembelajaran yang bermanfaat dari tim kerja tersebut. Langkah-langkah membangun kerja sama tim yang efektif. Yang pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati di dalam sebuah tim. Yang kedua, mengatur ekspektasi bersama. Yang ketiga, pemimpin tim dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Yang keempat, menanamkan sikap memiliki dalam kelompok. Yang kelima, melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Yang keenam, pengkajian performa tim dan umpan balik setelah selesai kerja sama tim. Manfaat memiliki tim yang bekerja secara efektif, yaitu inovasi dan kreativitas, peningkatan kualitas, kecepatan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kepuasan kerja, pengembangan individu, adaptabilitas dan fleksibilitas, peningkatan reputasi organisasi. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.